Pemirsa Dokter Os Indonesia, baru saja kami keluarga besar Dokter Os Indonesia Trans TV kehilangan sosok seorang dokter yang sangat kami sayangi, Dr. Rian Thamrin. Suasana haru serta duka yang mendalam sangat terasa melihat kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Sang ibunda dari Dr. Rian tak henti-hentinya meneteskan air mata. Terasa kepedihan mendalam berusaha mengikhlaskan kepergian putra tercintanya. Cita-cita menjadi anak yang membanggakan keluarga sudah terwujud. Ia juga tak lupa pergi beribadah ke Tanah Suci mengajak seluruh keluarganya. Sejak kecil, Rian Thamrin merupakan sosok yang pintar, ceria, dan penuh kehangatan. Dr. Rian Thamrin merupakan sosok yang amat sangat menyayangi dan mencintai seluruh keluarganya. Terbukti dengan keponakan Dr. Rian yang sampai menganggap bahwa ia adalah anak dari Dr. Rian. Saya paling senang saat jalan-jalan dengan Big itu saat saya dibelikan PSP saat kelas 3. Itulah Bang. Itulah pengalaman saya yang paling saya menjelaskan bersama Big. Saya sih bilangnya saat lagi naik mobil, saya bilang ke Big, saya pengen cita-citanya jadi dokter, pengen nerusin pekerjaan Big. Kata Big, ya sudah, belajar. Keponakan Dr. Rian sangat terkejut dan tak henti meneteskan air mata melihat kepergian paman tercintanya. Jenazah Dr. Rian Thamrin kemudian dimakamkan di pemakaman dekat kediaman keluarga beliau. Sanak keluarga terlihat berkumpul dan berdoa mengiringi prosesi pemakaman. Mi kasihan abang Mi. Mi kasihan abang Mi. Udah. Ini apa itu? Kain apa itu Pak? Tikar. Les, tambahkan. Ntar Bang. Suasana duka mendalam turut dirasakan sang keponakan yang terlihat tak henti meneteskan air matanya. Insya Allah Big. Kayak baca Yasin Kak. Kayak baca Yasin lagi.
sanak keluarga dan kerabat yang hadir turut mendoakan kepergian Dokter Rian untuk selamanya. Dokter Rian Tamrin mungkin terlalu cepat meninggalkan kita semua, namun tak ada yang bisa menampik takdir Sang Ilahi. Selamat jalan dokter kami tercinta, Dokter Rian Tamrin. Pemirsa Dokter Indonesia, kali ini Dokter Indonesia masih dalam episode untuk menghormati almarhum Dokter Rian Tamrin, pelopor Dokter Indonesia. Dan dalam episode kemarin kami sudah membahas berbagai prestasi beliau ya yang begitu luar biasa dan begitu menginspirasi masyarakat luas. Ya, sosok Dokter Rian yang patut kita teladani sebagai dokter, sebagai seorang entertainer ya juga. Sebagai seorang sahabat, sejawat, dan sudah seperti keluarga sendiri. Ya, berikut ini kami juga masih akan banyak sekali membahas tentang apa yang sudah beliau berikan selama di Dokter Indonesia. Kita banyak sekali hal-hal yang menarik untuk diteladani. Betul. Ya, Pak Anton, sekarang kabarnya gimana? Udah agak enak kan? Udah sembuh ya? Nah, sekarang udah sembuh. Nah, kalau Pak Anton waktu itu malarianya diawali dengan gejala apa sih? demam aja gitu. Demam. Pusing? Enggak. Tapi waktu itu memang ada perhatian dari Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan terapi secara gratis nggak? Kalau waktu dulu tidak ada. Oh, sekarang ini yang baru ya? Berapa tahun ini baru ada. Oke, beberapa tahun ini baru ada. Tapi anak-anak ada yang pernah kena malaria, Pak? Kalau dulu ada. Ada. Oh ya. Ini bisa digambarkan juga untuk sekarang tingkat kesehatan sudah mulai membaik, tapi ini dulu adalah salah satu wilayah atau kota di mana tempat endemis dari malaria ini ya, dan alhamdulillah ini juga berkat dukungan pemerintah atau petugas setempat yang memberikan obat medis secara gratis. Dokter Os ada di Batam. Terima kasih, wahai sekolah Nabila. Mari kita belajar kesehatan. Ya, pemirsa, untuk masalah kecelakaan, pertolongan pertama merupakan suatu hal yang cukup penting karena bagaimanapun ini merupakan langkah untuk memulai proses perbaikan dari kerusakan jaringan akibat luka itu tadi. Makanya di sini saya akan memberikan tips 2 saja untuk adik-adik ya, yaitu yang pertama perihal 1, apabila gigi yang goyang akhirnya patah, dan patah ini bisa di mana aja. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan yang menimbulkan luka, terutama lukanya bisa yang berdarah. Oke, yang pertama tentang gigi copot atau gigi patah. Penyebab dari gigi patah apa aja? Karena awalnya goyang, lalu
patah. Goyang, patah, berarti ini ada kaitannya dengan suka dipegang-pegang. Bicara masalah gigi, ada beberapa bagian dari gigi. Mungkin adik-adik bingung ya. Di sini ada contoh giginya. Tadi Om baru ngambil gigi teman sebelah. Jadi ya, bicara masalah gigi, itu tadi akar dia tertanam tidak bisa terlihat. Kemudian ada gusi. Ya, Dr. Risa nih kita bicara mengenai mengenang Dr. Rian Tamrin ya. Ini sudah banyak sekali episode yang dikerjakan oleh Dr. Rian Tamrin. Betul. Selama bersama dengan Dr. Risa ini ada nggak hal-hal atau kesan-kesan yang menarik mengenai syuting dengan Dr. Rian Tamrin? Sebenarnya Dokter Boy sampai saat ini saya masih belum percaya kalau beliau udah nggak ada. Tapi kemarin kan kita sudah sempat membahas nih betapa luar biasanya jasa Dokter Rian dan betapa baiknya dia, a big personality yang dia punya. Tapi kalau mengenang dia sekarang kayaknya banyak banget deh episode lucu sebenarnya. Iya, ini episode lucu ya. Sudah berapa tahun Dr. Risa dengan Dr. Rian? Udah, kalau bareng dari awal Dokter A sudah 4 tahun. 4 tahun ya? Oke, cukup banyak juga ya. Tentunya ada hal-hal yang mungkin yang disukai Dr. Rian, mungkin episode yang kalau hal-hal yang disukai Dokter Rian banyak banget sih. Yang saya tahu tuh kayak misalnya dia tuh suka Superman. Superman? Dia suka Superman. Tokoh Superman. Tokoh Superman. Karena dia adalah Super Rian. Iya, pas banget ya. Pas banget. Super Rian ya. Terus dia tuh suka jam. Tapi nggak pakai Dia baju suka Superman banget kan jam. ya? Oh, dia seneng kalau diedit pakai baju Superman. Foto-fotonya tuh banyak yang diedit pakai baju Superman. iya. Karena dia bisa rescue people yang membutuhkan. Iya. Pernah nggak Dr. Risa syuting di luar studio nih yang berkesan juga dari Dr. Rian nih? Banyak banget ya, kayak misalnya kita sering sih sebenarnya syuting di luar. Dulu sempat ke Bali bareng, sempat ke Bandung juga. Terus waktu yang di Bali itu syutingnya dia sempat ngambek. Soalnya Bisa ngambek juga Dr. Rian. soalnya kasihan juga sih. Jadi dari kru kita dari tim Dokter Indonesia memutuskan bahwa kita akan membahas 2 hal yang berbeda nih. Jadi yang saya diberikan judul spa wine kalau nggak salah. Pokoknya saya jadi spa nih di hotel gitu kan. Yang bersih-bersih gitu ya, yang enak-enak ya. Terus berendam gitu kan. Terus ternyata dia dikasih skrip untuk pergi ke suatu pedalaman dan di sana itu main lumpur. Main lumpur. Waduh, mentang-mentang Dr. Risa perempuan dikasih yang enak-enak gitu ya. Dr. Rian laki-laki dicemplungin ke lumpur gitu ya. Pastilah ngambek ya. Enak banget kok aku kayak gini. Udah main lumpur, belajar perang di atas lumpur tuh. Terus ditaruh ayam di atas kepalanya. Ya ampun, itu lucu banget. Aku gak pernah lupa itu. Kepatigan di lumpur, berarti saya main-main lumpur pemirsa. Penasaran, saya ingin gulat di lumpur. Ikuti kita. Ayo. Sebenarnya seni mepantigan ini nggak jauh beda dengan seni bela diri yang lainnya pemirsa. Seni mepantigan ini lebih kepada tradisi, yaitu sebagai penghormatan terhadap sawah dan juga padi. Tapi seiring dengan perkembangan zaman nih, mepantikan jadi atraksi bela diri sekaligus hiburan untuk rakyat. Ya pemirsa, saya sekarang sudah ada di dalam lumpur. Saya ingin coba nih olahraga seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita. Memang di dalam lumpur ini tekanannya
gulat di lumpur ini ternyata susah juga ya pemirsa, karena kita harus menjaga keseimbangan kaki. Licin kan karena lumpur. Kira-kira saya bakalan kalah atau enggak ya lawan beli-beli di sini? Yuhu, saya menangkan pemirsa. Wah, terbukti nih kalau saya itu jago. No, no, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there, and these long, long legs are damn near everywhere. Hold up, now you look good. I will not lie, but if you ask. Ya pemirsa, ternyata olahraga gulat di dalam lumpur ini suatu hal yang luar biasa, dan ini pengalaman saya yang pertama kali. Ya, kalau olahraga seperti seni bela diri saya sudah pernah, tapi ini ternyata otot pernapasan kita sangat-sangat dipicu sekali. Jadi memang latihan ini bisa membuat kita tambah sehat. Yuk ikut lagi. Nah tadi kan udah seru banget kan, ternyata kan ya ampun, dia sampai mau. Iya. Itu kayak ke muka-muka, ke mata-mata sampai ke telinga-telinga. Sampai masuk ke telinga. Ya ampun, tapi masih ada juga yang seru nih. Di mana lagi nih? Jadi waktu itu kita sempat ke Bandung, kita ke Kawah Putih, di mana kita hiking beneran. Hiking tinggi kan itu, kalau itu kan lumayan tuh kalau itu ngos-ngosan gitu ya. Tinggi, ngos-ngosan, dan kita waktu ke Kawah Putih kan nggak boleh lama-lama tuh sebenarnya. Sedangkan kita syuting kan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kayak di tengah-tengah syuting kita bisa balik lagi, balik lagi ke Hmm. atas supaya kita menghirup udara yang jauh dari lumpur, balik lagi turun nih kayak ini kita syuting apa hiking sebenarnya. Tapi terus habis itu seru. Jadi setelah kita syuting seharian, terus di Bandung kan macam-macam ada pemandian air panas dan lain sebagainya. Terus malamnya nih, seru banget, kita bikin bonfire, kita sama-sama bikin api unggun. Terus Dokter Rian tuh lagi heboh banget di situ, dia lagi seru banget. Dia sampai joget-joget nyetel lagu dangdut. Iya. Ketahuan Dokter Rian suka lagu dangdut juga ya. Aduh, dan itu ada di handphonenya, berarti dia sering dengerin. Ini satu lagi nih, ya di balik Dokter Rian ternyata dia penggemar dangdut. Kita lihat sama-sama seperti apa di Bandung, yuk. Sampai juga. Yeay, kita udah di gunung nih Dokter Rian. Gunung? Di gunung. Saya kira tadi baru di mana? Bandara. Oh, kita sudah di Kawah Putih. Udah di Kawah Putih nih pemirsa Dokter Oz Indonesia. Putih. Tadi kalau pemirsa perhatikan ya, saya sama Dokter Resa itu menikmati pemandangan dengan cara berselfie ria. Memang saat liburan jalan-jalan, apalagi tempatnya seperti surga ini. Danaunya tuh indah banget ya. Iya, karena berubah warna kan? Bisa berubah warna tergantung dari sinar mataharinya juga, kabutnya juga. Dan kabutnya bisa warna putih ya, makanya disebut dengan Kawah Putih. Iya, dan masih tadi saya bilang bisa Anda menikmati suasana atau nuansa apapun di saat kunjungan liburan dengan berselfie ria, tapi tetap harus perhatikan keselamatan. Nggak ada orang? Nggak ada orang kita? Nggak ada orang sini. Ya ampun. Batunya batu. Bukan, itu. Ya ampun, repot.
Kemana aja? Kok batuk-batuk? Batuk nih, nggak bawa jaket soalnya nih. Lah, kok ke kawah putih nggak bawa jaket sih? Cepot, tapi satu hal nih, ya, Cepot ini pemirsa, kalau dilihat dari Cepot ini mematuhi peraturan. Dia pergi wisata ke tempat yang cukup resiko dengan pernapasan, dia pakai masker. Ini kan kita dari kota Bandung tuh pemirsa, tiba-tiba sudah berada di Gunung Patuha, itu terjadi perubahan ketinggian yang tidak kecil atau tidak pendek, sekitar hampir 2.400 meter. 2.400 meter dari permukaan laut. Iya, ini aja ini bisa berisiko mengalami namanya acute mountain sickness. Ya, keluar Gejalanya sakit. kayak yang tadi, Iya. ya tadi Cepot udah alamin tuh. Oh, tadi saya itu mengalami halusinasi. Halo, Halo, lihat siapa? halo, gitu bukan? Lihat siapa Lihat halunya? siapa? Merasaan di samping kanan saya ada cewek cantik, Nah, tinggi, ternyata dia mancung. Ternyata cuma bukan halu ya kan? halusinasi, Dok. itu kok bener. Udaranya udah malam gini. Paling Iya, enak dari adalah pagi kita udah nemanin pemirsa yang di rumah ya. Tadi itu ke kawah putih. kawah putih. Terus Kita udah pokoknya kita minum sudah air datang panas. belerang-belerang ya. Hmm. Kalau jalan-jalan, Kalau Pak Dokter sama Bu Dokter, Iya. enak banget. Gua dingin. Lah, kok Cepot nggak pakai jaket? Nggak ke bawah jaketnya. Masih di sini dekatan sama api unggun. Tuh. dekatan sama api unggun mah kebakar. Orangnya kayu. Nah, ini kami juga karena kedekatan dengan Dokter Rian, tim Dokter Indonesia membuat surprise pada saat ulang tahun beliau, yang kebetulan pada saat itu diadakan pada hari ulang tahunnya. Oh, jadi ulang tahun dirayakan pada saat syuting nih Pada ya. saat syuting, Wah, dan ini dia pasti nggak heboh banget menyangka nih ya. nih, dia heboh, dan ini dapat kiriman video juga dari ibunya sendiri dengan pesan-pesan untuk mengingatkan dia untuk lebih rajin beribadah. Iya, Nah, kita lihat sama-sama yuk kemeriahan ulang tahun Dokter Rian di Dokter Iya. Indonesia. Ya, walaupun belum ada pembuktian dari medis mengenai mata minus maupun silinder berbahaya terhadap proses persalinan, tapi ingat, yang namanya ilmu kedokteran itu sudah semakin canggih. Yang terpenting adalah mau Anda mata silinder, mata minus, mau berapapun tingginya, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter, baik itu riwayat kehamilan maupun matanya. Saya akan tunjukkan di tayangan ini ya. Waktu SD, itu ketelan uang seling lagi kecil. Rian Tamrin tuh di masa kecilnya tuh dia seorang yang sangat energik, pinter. Dari SD udah dapet ranking gitu. Hanya Dokter Rian yang mungkin saat itu yang mewakili sekolahnya maupun dari kabupaten untuk diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tanpa tes. Buat Rian mau ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari yang kemarin. Ya untuk ibadahnya, sholatnya mudah-mudahan lebih dikerjakan lebih baik lah begitu. Selamat ulang tahun kepada Adinda Rian, ya semoga panjang umur dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat adikku yang tersayang, Rian, kakak selalu mendoakanmu dan selalu semoga di usiamu kamu selalu sukses
Dan apa yang kamu harapkan dan inginkan mudah-mudahan tercapai. Kami keluarga selalu menyayangi. Happy birthday, Big Daddy. Ya, ternyata Dokter Yani orang yang sangat mengasihkan ya Dokter Isa ya. Jadi saya sebenarnya kalau Dokter Lian masih ada, mungkin saya pengen lebih banyak lagi belajar kepada Dokter Lian ya mengenai bagaimana keseharian beliau, bagaimana beliau menikmati pekerjaannya. Yang pasti saya dan juga segenap kru akan merasa sangat kehilangan. Kami semua merasa sangat kangen sama Dokter Rian. Semoga semuanya penonton Dokter Indonesia ikut berdoa bersama-sama agar beliau diterima di sisi Tuhan, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari sisa kubur, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan. Ya, dan Dokter Lian ini bisa dijadikan contoh ya untuk para dokter-dokter yang lain ya, bahwa artinya kita berbagi ilmu itu tidak hanya di tempat praktek saja, di rumah sakit, tapi juga bisa di media yang lainnya. Masih di Dr. Oz Indonesia, siapa yang tak kenal sosok Dr. Rian Tamrin? Ia dibalik sosoknya yang ramah dan penuh kehangatan, ternyata Dr. Rian juga sangat berolahraga dan mencoba hal-hal menantang loh pemirsa. Terlihat dari episode ini, Dr. Rian mencoba bermain motor trail di kota Batu Malang, permainan penuh adrenalin. Keren banget ya pemirsa gaya Dr. Rian. Dan kali ini saya tidak sendirian. Di belakang saya sudah ditemani oleh wanita cantik. Siapakah dia? Wah, ya. Namamu siapa, wanita cantikku? Lota Sek. Seru nggak tadi, Lota? Seru banget, dokter. Kok bisa? Tadi dokter bawa kayak berkat doamu. Oh. Oke, kita lagi di Kota Batu Malang pemirsa. Pengen lihat trek yang lebih seru lagi dari kami berdua? Ikuti terus ya. Kita coba lagi ya Lota ya. Iya. Motor trail ya merupakan salah satu olahraga yang patut dicoba nih pemirsa. Ketika kita bermain motor trail, seluruh anggota badan kita pun juga ikut bergerak. Selain itu, kita juga
juga memerlukan konsentrasi tinggi agar tetap fokus. Jangan digerakin dulu. Coba kita, bagian mana Mas yang sakit Mas? Pergelangan tangan. Oh, pergelangan tangan. Yuk kita copotkan dulu ini helmnya. Kaki nggak masalah ya? Ya, nggak apa-apa. Kita pindahin dulu ke tempat yang mana ya? Ke pinggir ya. Yuk. Oke. Baik, sini sudah. Oke. Ya. Ya, Pinjam Masnya aja. Masih maunya. Oke. Kita bubar aja, ikat biasa. Yang penting pergelangan tangan ini minimal bergerak. Oke, Masnya jangan bawa kendaraan dulu ya. Ya. Tapi nggak ada pusing ya Mas? Mual? Ya. Nggak ada. Jadi pemirsa, bahwa dalam proses kecelakaan yang terjadi pada saat berkendara seperti ini lalu terjatuh, selama kesadaran dari pasien atau penderita itu 100%, ya kita bisa melakukan observasi yang lainnya. Kita lihat apakah luka-luka ini ada yang luka dalam atau luka terbuka ya. Ini nggak ada. Mas, kalau saya giniin terasa sakit, bilang ya. Oke. Kita mengontrol bagian persendian. Yang ini, pelan-pelan aja. Kalau sakit bilang. Ah, ini sakit juga. Oke, ya udah. Balik lagi. Nah, ini jangan digerakin dulu ya. Setelah ini, biasanya karena kasus yang terjadi pada Masnya adalah keseleo, ya, kemudian atau terkili di daerah siku, kita tidak perlu melakukan apapun, ya. Ini segera dibawa aja ke tempat pemeriksaan atau klinis terdekat, ya. Itu aja. Kecuali kalau ada luka terbuka, itu beda lagi. Jangan lama-lama di tempat ini. Tak hanya motor trail, Dr. Rian juga pergi ke Batam untuk mencoba diving. Walaupun ini merupakan kali pertama Dr. Rian mencoba diving, tentunya banyak cerita menarik di balik layar kamera yang kami para kru Dr. Oz Indonesia kenang. Karena Dr. Rian sebenarnya sempat kesulitan untuk melakukan teknik diving. Bahkan sampai harus retake beberapa kali. Namun dengan sifatnya yang pantang menyerah, Dr. Rian tetap berusaha dan pada akhirnya dokter bisa melakukannya dengan baik loh pemirsa. Oke pemirsa, karena saya pulangnya masih besok, saya pengen coba biar puas untuk mengeksplorasi apa yang ada di bawah laut, khususnya di Kepulauan Riau, Kota Batam. Ayo kita lihat ya, apa kita mau nemuin apa aja nih. The sheets on the floor, nothing on me, and I can't take it no more. It's 100 degrees. I got 1 foot out the door. Ya, untuk kegiatan menyelam kali ini ada sesuatu yang istimewa karena tidak hanya Dr. Oz Indonesia dan Max Dive Center saja. Kami dibantu oleh teman-teman dari Marinir Angkatan Laut Unit 10 Kota Batam, Kepulauan Riau. Ayo gabung teman-teman, Max gabung. Kami ingin melakukan apa? Yaitu peremajaan terumbu karang. Coba lihat, Gary. Iya. Iya, kita barter. Intermax. Sorry. Iya. Ini adalah contoh terumbu karang yang akan kami masukkan ke dalam laut sebagai
bentuk kepedulian terhadap peremajaan terumbu karang. Anda bisa lihat ukurannya, dan proses dari terumbu karang ini membutuhkan waktu hanya 1 cm per tahun untuk mereka tumbuh makin besar. Dan tentunya terumbu karang yang Anda pernah lihat di dalam laut yang besar-besar itu membutuhkan waktu bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi sangat disayangkan sekali jika kita merusak lingkungan di dalam laut karena waktunya sangat lama ya. Max, you go now? Teman-teman, kita pergi sekarang? Oke, baik. No, no, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there, and these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good, I will not lie, but if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh baby, no baby, you got me all wrong baby, my baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I can have another. Beragam olahraga tentunya memiliki beragam manfaat juga ya pemirsa. Termasuk olahraga saya kali ini yaitu diving atau menyelam. Saat saya melakukan diving tadi, tentunya beragam hal yang terjadi di dalam laut itu berbeda dengan di darat. Satu, tentunya untuk mengkoordinasi tubuh agar tetap ngapung, kemudian kita bisa menelusuri hingga kedalaman yang kita inginkan, itu dibutuhkan kelenturan dan kekuatan otot. Jadi manfaat yang pertama adalah untuk kekuatan dan kelenturan otot. Yang kedua, olahraga diving bisa membantu memperlancar sirkulasi, terutama aliran darah yang membawa oksigen ke otot-otot seperti jantung dan paru. Dan sebaliknya, dia bermanfaat untuk meminimalkan beragam risiko yang berkaitan dengan penyakit jantung dan stroke. Dan yang ketiga, waktu saya tadi menyelam pemirsa, ya itu kan suasana sangat beda, dan ini melatih kita untuk tetap tenang, untuk tetap fokus dan konsentrasi, terutama dalam bernafas. Selain itu, Dr. Rian juga pernah melakukan perjalanan ke Aceh bersama tim Dr. Oz Indonesia. Keren banget nih pemirsa, Dr. Rian naik motor sampai ke titik 0 km di Aceh. We drive so far to get away. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di ujung paling barat Indonesia dan akan mencari beragam fakta kesehatan untuk Anda. Di mana lagi kalau bukan di Dr. Oz Indonesia. Nothing can stop us now. Masih dalam suasana mengenang kepergian Dr. Rian Tamrin. Di episode kali ini, waktu itu Dr. Rian dan tim Dr. Oz pergi ke Pekanbaru nih pemirsa. Di sana dokter kasih banyak sekali sumbangan untuk keluarga di Pekanbaru. Dokter juga bersama-sama ikutan senam jantung. Seru banget ya, sosoknya yang sangat ramah, ceria,
tulus serta penuh kehangatan membuat para warga merasa sangat dekat dengan Dr. Rian. Selamat sore pemirsa, kali ini suatu hal yang istimewa, saya masih di Kota Pekanbaru. Biasanya saya memberikan tips untuk Anda seputar olahraga itu di studio dan di Jakarta. Tapi kali ini ada satu klub mengenai, klubnya adalah Klub Jantung Sehat Kesadaran. Organisasinya ini ada di Kota Pekanbaru, Riau. Ya, kita tahu bahwa saat ini penyakit jantung merupakan satu dari sekian banyak penyakit yang bisa mengakibatkan kematian, bahkan menjadi penyakit yang ditakuti hampir dari segala golongan usia. Nah, dengan kesadaran inilah masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru dari organisasi Jantung Sehat Kesadaran melakukan olahraga rutin senam jantung sehat setiap minggu secara bersama-sama. Anda bisa lihat beberapa gerakan yang melibatkan gerakan otot besar, kemudian kelenturan sendi, dan tentunya aerobik. Aerobik ini melatih detuk dan denyut jantung, ya. Indah kan? Indah? Saya mau ikut lagi. Ayo. Terasa begitu banyak momen dan kenangan yang telah kita lewati bersama Dr. Rian Tamrin. Walaupun engkau sekarang telah tiada, namun jasa-jasamu akan selalu kami kenang dan kami amalkan. Kami akan selalu mencintai dan menyayangimu sampai kapanpun. Terima kasih dokter kami tercinta, Dr. Rian Tamrin. Selamat jalan.